guys, nah di vlog kali ini aku pengen share tentang cara berpakaian di musim dingin. Disclaimer dulu, aku bukan expert ya, tapi ini aku share sesuai pengalaman selama tinggal 4 kali winter di sini. Nah, kuncinya berpakaian di musim dingin itu adalah sistem layering. Jadi biasanya ada 3 layer yang perlu diperhatikan saat berpakaian di musim dingin. Yang pertama adalah base layer. Ini adalah layer yang menjaga kehangatan suhu tubuh kita ini supaya nggak loss ya di tengah suhu ekstrim ini. Nah, yang kedua itu adalah mid layer. Ini biasanya sweater atau hoodie atau jaket tipis yang kita pakai di atas base layer. Nah, yang terakhir adalah outer layer. Nah, outer layer ini seperti coat, mantel, jaket musim dingin. Nah, terus baru ditambahin dengan aksesoris seperti shawl dan beanie dan sarung tangan ini untuk support. Nah, terus gimana caranya milih base layer, mid layer, sama outer layer? Nah, ini sebenarnya tergantung juga ketahanan tubuh masing-masing. Beberapa orang itu lebih tahan dingin daripada yang lain ya. Tergantung suhu juga di luar. Ini aku biasanya kalau di suhu rentang dari 7 derajat sampai ke 3 derajat itu base layer itu aku itu masih pakai kaos aja. Nah, itu kalau buat aku itu cukup. Baiknya sih kalau kita belum pernah ke negara yang musim dingin itu mendingan dress dengan lebih hangat. Nah, ini yang aku pertama kali bawa dari Indonesia ini yang Uniqlo punya yang Heattech. Jadi untuk kelebihannya sih di harga ini oke. Ya, cuma sama aku pakai di sini nih, setelah 2 kali pakai itu biasanya udah ada bau keringat. Kalau suhunya udah minus, ini udah nggak terlalu hangat lagi. Nah, yang paling aku sering pakai saat suhunya minus ini adalah thermal layer dari merino wool ini. Nah, wool merino ini memang kelebihannya ini hangat dan ini nggak gampang bau. Ini pernah aku pakai seminggu, ini nggak ada bau sama sekali. Kalian boleh research di internet gitu, karena memang serat-seratnya wool merino ini bisa menyerap kelembapan. Jadi kayak bakteri itu jadi nggak cocok buat tempat tinggal para bakteri, makanya nggak bau. Nah, ini kekurangannya ini agak pricey ya, lumayan mahal dan kalau pertama kali dipakai itu agak gatel di sekitar tubuh. Tapi memang biasanya kalau bahan dari wool itu memang agak gatel sih di pertama kali pemakaiannya buat kaki kita. Nah, buat teman-teman yang masih suka pakai celana stylish yang seperti jeans, itu sebenarnya kalau di suhu udara minus itu bakalan dingin kaki kalian. Tapi kalau masih pengen tampil kece dengan jeans tersebut, itu maka wajib pakai thermal pants. Ini juga bahan merino yang aku punya. Nah, kalau misalnya nggak sampai minus, aku biasanya pakai legging yang biasa aja, legging yang ngepas badan. Nah, karena aku tuh sukanya yang simple aja, dan karena anaknya juga suka gerak sana sini, itu sebenarnya pakai yang double begini nih aku kurang nyaman. Jadi ada lagi koleksiku sekarang. Nah, ini legging dengan legging fleece, dan di dalamnya itu ada kayak ada bulu-bulunya gini. Jadi ini hangat banget guys. Ini aku cuma pakai 1 lapis begini aja, biasanya sampai suhu minus di luar pun masih tetap hangat kaki aku. Nah, celana lain yang biasanya aku pakai juga saat beraktivitas, misalnya lagi tur ke gunung atau mau main skating segala macam. Nah, ini adalah yang Winwool punya. Ini juga aku beli dari Uniqlo pas itu. Nah, ini bagus banget karena tahan air. Ini juga kalau ada angin ini nggak akan tembus ke bahannya. Jadi ini hangat banget. Cuma kurang stylish aja kalau misalnya kita pakai tur keliling kota. Nah, berikutnya kita bakalan bahas tentang mid layer. Mid layer ini biasanya sweater ya, atau hoodie. Sweater ini juga banyak sekali bahannya, banyak juga yang polyester. Ini seperti
pertama kali aku datang ke pas pindah ke sini nih, bagasi aku tuh nggak nyampe barengan, jadi aku mesti keluar dan beli sweater darurat ini. Aku beli sweater yang murah ini bahannya polyester. Nah, ya kelebihannya ini cuma murah aja ya dan ringan. Cuman aku kekurangannya ini cepet banget bau karena polyester ini nggak bisa nggak breathable juga. Karena bahan polyester ini kalau ketemu rambut aku dipakein coat yang juga sintetik ini, aduh, menimbulkan listrik statik banget. Ini aku paling males nih kalau listrik statik itu, annoying banget. Jadi kayak kita mau buka pintu, mau megang orang itu kayak kesamber karena listrik statik di tubuh kita ini. Nah, ini heat tech dari Uniqlo. Nah, ini kayaknya teman-teman juga yang udah pernah ke luar negeri sama musim dingin pasti kayaknya punya ya yang heat tech begini. Sweater ini sih lumayan hangat ya menurutku. Tapi kalau udah kebalik lagi, kalau udah di suhu minus seperti di sini nih, sering banget minus dan anginnya kenceng atau hujan, ini masih kurang hangat menurutku. Ini sampai rentang -3, -2 ini masih oke lah dipakai. Kalau aku pakai merino wool di base layernya ini masih oke. Nah, kekurangannya ini juga lumayan cepat bau ya. Mungkin karena aktivitasku juga kalau di luar itu jalan kaki terus gitu. Nah, kita kan nggak punya mobil, jadi kemana-mana jalan. Jadinya aku di dalam juga suka berkeringat. Nah, ada beberapa macam lagi. Nah, ini sweater yang ini wool blend, campuran dengan wool dan polyester. Ini masih oke lah. Dan ini juga tebal punya. Kalau yang item satu ini adalah sweater favorit aku. Sweater yang dibuat dari bahannya cashmere wool. Ini juga masih agak gatal ya pertama kali dipakai, tapi setelah beberapa saat itu, aduh, ini udah anget, terus lembut dan agak lebih elegan daripada wool yang lainnya. Dan ini juga nggak cepet kusut, nggak cepet bau juga. Dan kalau dipakai itu kayak itu jatuh di badan itu bagus. Nah, ini kekurangannya ini adalah agak pricey. Nah, selanjutnya adalah di outer layer. Ini adalah jaket sport North Face. Ya, ini memang kelihatan tipis, tapi ini lumayan anget ya. Aku pernah pakai pas tur di gunung itu sampai berapa ya? -5 atau -10 ya. Aku lupa. Segitu itu masih oke. Aku suka pakai ini karena juga wind wall ini, jadi kayak kalau ada angin itu nggak akan nembus jaketnya. Terus juga kalau hujan ini juga nggak akan nembus. Nah, kalau coatku yang paling aku pakai sehari-hari ini adalah yang ini. Nah, ini dari luar memang kelihatan agak compact, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada dilapisin bulu begini untuk menjaga kehangatan. Nah, ini juga biasanya winter coat itu dilengkapin sama bulu-bulu begini, supaya juga kalau pas ada angin atau pas saljuan ini nggak akan nembus. Kalau kita pakai di sini nih, dan kita tarik resletingnya sampai atas. Nah, ini insulating banget. Ini bakalan mengisolasi hangatnya tubuh kita. Terus ini juga fungsi bulu-bulunya juga menahan angin, menahan salju di sini biar nggak masuk ke kepala kita. Nah, selanjutnya untuk kaos kaki, ini juga lagi-lagi aku suka dari bahan wool merino. Ini memang karena kelebihan yang udah aku sebutin tadi.
Nah, kalau buat sepatu, ini sepatu boot standar yang aku juga pakai di musim gugur ya. Nah, cuma kalau musim dingin ini aku pakai kaosnya yang tebalan aja. Ini adalah boot sehari-hari aku kalau cuma keluar ke grocery shopping atau cuma ada keperluan di dalam kota sebentar aja. Kalau udah ada salju yang menumpuk di luar, ini adalah boots yang memang khusus untuk salju punya ya. Nah, ini kelebihannya selain juga karena hangat banget, ini juga tahan lama. Dan grip dari sepatunya ini bagus karena memang didesain khusus buat jalan di atas salju. Soalnya ini bakal licin banget kalau pakai boots yang biasa tadi itu. Aku suka banget kepleset. Nah, ini juga bulunya ini menjaga kehangatan. Nah, ini kalau di luar itu saljunya numpuk tebal atau kita main ke gunung dan harus melewati salju, ini juga keuntungannya itu bisa dibikin jadi boots tinggi. Nah, jadi kalau saljunya sampai sini nggak akan masuk ke dalam celana kita dan bakalan menjaga buat celana kita tetap kering. Ini kalau udah sampai ada salju masuk ke dalam kaki, basah, lumer, aduh, udah deh, bakal kedinginan kaki kita. Kalau untuk aksesoris seperti beanie atau sarung tangan atau scarf, itu biasanya aku kurang nggak terlalu cerewet ya soal bahan. Dan ini bahan rajutan seperti ini adalah yang umum ditemuin kalau misalnya teman-teman datang main ke Eropa, ke pasar tradisional atau ke night marketnya. Ini banyak yang jual begini. Nah, ini yang standar punya, ini udah cukup hangat kok selama aku pakai ke atas gunung juga. Scarf juga aku nggak ada beli yang banyak-banyak. Ini yang satu ini karena secara pribadi aku kurang suka pakai scarf. Aku kurang suka ada sesuatu yang mengganjal di leher nih. Cuma kalau cuacanya udah berangin dan di atas gunung, ini ya mau nggak mau aku harus pakai. Biasanya kalau di dalam kota itu cuma pakai sweater yang turtleneck itu aja udah cukup buat aku. Nah, kalau buat sarung tangan ini aku agak bawel soalnya balik lagi masing-masing. Kalau kayak Silvio, banyak orang di sini juga banyak yang nggak usah pakai sarung tangan itu, mereka tuh merasa baik-baik aja dengan tangan. Nah, tapi kalau aku tuh sensitif banget di jari tangan yang kayak di cuaca 5 derajat, 4 derajat aja tuh udah aku nggak suka banget, jari tangan tuh rasanya beku. Nah, ini kalau misalnya aku lagi di luar mesti pakai handphone segala macam, ini aku beli yang memang ada touchscreen-nya. Nah, ini juga dari merino wool. Ini kelihatannya tipis tapi hangat. Dan aku beli ada satu lagi juga, ini sarung tangan dari kulit. Mau nggak mau aku beli yang dari kulit binatang, kulit asli ini karena hangat banget. Nah, kalau yang ini memang juga kalau kita lagi datang ke acara-acara misalnya pesta atau apa, ini kan juga kelihatan elegan. Cuma kekurangannya aja aku nggak bisa main handphone. Ini agak terbatas mobilitasnya. Berhubung di Eropa Timur, khususnya di Rumania ini, karena aku juga nggak ada aktivitas ski atau bener-bener hiking pure sampai ke puncak gunung, jadi aku belum punya jaket ski. Ini juga kalau di kota dan cuma tur gunung yang banyak dari dalam mobil aja, ini nggak perlu sampai beli jaket ski karena sampai yang -15 jaket-jaket tadi dengan thermal layer dan mid layer yang tepat itu udah cukup. Nah, tapi kalau kayak teman-teman yang berkunjung ke negara Skandinavia atau Kanada yang di utara banget, nah itu kayaknya bakalan butuh jaket ski buat kehangatan. Nah, itu aja sih yang aku pengen share dari pengalaman aku selama tinggal di Rumania ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi merencanakan pergi ke luar negeri dan lagi bingung mau beli yang mana ya, mau beli bahan apa, sweater bahan apa, atau coat yang seperti apa. Jangan lupa klik ke tombol like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.